Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan setelah dari ekuivalensi logis. Kita masuk pada himpunan. Nanti himpunan ini ada terbagi lagi. Untuk yang awal kita mulai dari definisi dari himpunan itu sendiri. Kemudian nanti kita lanjut pada operasi himpunan. Terakhir nanti materi untuk diagram Venn ya. Jadi silakan kalian tonton saja videonya sampai selesai, dipahami, kemudian sambil dipelajari tentang materi yang saya berikan di e-learning ya, sambil direview-review, diulang-ulang saja. Nah, untuk himpunan hari ini kita masuk pada definisi. Jadi maksudnya adalah dalam himpunan ini bisa kita katakan dia adalah sekumpulan objek ya, sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Jadi objeknya ini dia ada syarat-syarat tertentunya dan jelas maksudnya. Nah, di dalam himpunan ini ada istilah yang namanya objek ya. Objek. Objek di sini bisa bermacam-macam. Jadi dia bisa berupa berbentuk bilangan atau berbentuk nama-nama orang atau manusia ya, atau nama-nama hewan, bisa nama-nama tumbuhan, negara, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dalam bentuk apa saja objek ini. Nah, kemudian objek ini di dalam sebuah himpunan itu dinamakan istilahnya anggota atau elemen. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan anggota atau elemen, berarti itu adalah bagian dari sebuah himpunan atau objek dari sebuah himpunan. Next. Nah, kemudian notasi dari himpunan. Nah, untuk notasi himpunan itu sendiri, biasanya untuk penamaan sebuah himpunan itu menggunakan huruf-huruf besar seperti ini ya. A, B, C, H, K, dan lain sebagainya biasanya menggunakan huruf-huruf besar. Kemudian simbol yang digunakan itu ada menggunakan kurung kurawal seperti ini. Ya, jadi ada kurung kurawal awal, isi elemennya, kemudian kurung kurawal yang akhir. Itu ciri-ciri dari notasi himpunan. Kemudian untuk anggota-anggotanya atau isi atau elemennya biasanya menggunakan huruf-huruf kecil seperti ini, A, B, C, X, Y biasanya ya, menggunakan huruf-huruf kecil. Kemudian dia juga menggunakan beberapa lambang. Nanti kita ketemu ada menggunakan lambang seperti ini dibacanya adalah sebagai anggota. Tapi kalau misalnya anggotanya ini ada coret, ya ada garis seperti ini, berarti ini dibaca bukan sebuah anggota. Jadi ini adalah notasi-notasi dari himpunan. Kemudian nah di sini bentuk dari pendefinisian dari sebuah himpunan. Di sini ada bermacam-macam. Jadi sebenarnya himpunan itu bukan hanya berisi atau menjabarkan keseluruhan anggota, tapi ada bermacam-macam definisi dari sebuah himpunan. Misalnya untuk yang ini ya, jadi ada bentuk himpunan yang mendaftarkan semua anggotanya atau dia menjabarkan seluruh anggotanya langsung. Misalnya himpunan A, anggotanya adalah A, I, O, U. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Jadi dia mendaftarkan atau menjabarkan seluruh anggotanya. Tapi ada juga himpunan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi dia bisa hanya menyatakan sebuah sifat. Ya, misalnya himpunan A, himpunan vokal dalam abjad Latin. Nah, ini juga bisa kita katakan sebuah himpunan, tapi dia hanya menyatakan dalam sebuah sifat dari anggotanya. Atau misalnya seperti ini, himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, ini juga himpunan yang menyatakan sebuah sifat ya. Jadi tidak mesti harus menjabarkan seluruh anggota seperti ini. Himpunan juga bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kemudian ada lagi, jadi selain menjabarkan seluruh anggotanya, sifatnya, nah dia juga bisa berbentuk sebagai pola seperti ini ya. Jadi juga ada berbentuk pola yang sama. Misalnya himpunan P 0248. Nah, kalau kita perhatikan ini ternyata polanya sama. Jadi dia mengandung sifat yang khusus untuk bilangan-bilangan genap sampai atau kurang dari 50. Nah, ini.
Ini ada polanya. Kemudian yang Q 135. Nah, ini juga mengandung pola. Polanya adalah khusus untuk bilangan-bilangan yang ganjil ya. Atau bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. Dia menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi kalau ada dalam bentuk seperti ini misalnya, ini juga bisa kita katakan sebuah himpunan ya, tapi dia membentuk sebuah notasi. Misalnya di sini ada himpunan P. Kalau kita baca menjadi X di mana X ya. X di mana X, himpunan bilangan asli antara 7 dan 15. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita mau jabarkan anggotanya, jadi hasilnya seperti ini. P untuk nama himpunannya sama dengan 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 karena ini adalah bilangan asli yang berada di antara 7 dan 15. Atau bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. T di mana T adalah bilangan asli. Nah, jadi maksudnya kalau kita mau menjabarkan anggotanya bentuknya seperti ini. Ya. Begitu juga yang R ya. Jadi ada beberapa macam untuk pendefinisian dari sebuah himpunan. Ada yang menjabarkan seluruh anggotanya, ada yang berbentuk sifat, ada yang berbentuk pola, ada yang membentuk notasi membentuk himpunan seperti itu. Kemudian kemudian di dalam himpunan itu juga ada istilah yang namanya kardinalitas ya. Ini kardinalitas. Jadi kardinalitas ini adalah kita menghitung jumlah anggota yang ada dalam sebuah himpunan. Ya, misalnya di sini ada sebuah himpunan A, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau kita mencari kardinalitas, artinya kita menghitung banyaknya anggota dari sebuah himpunan. Di sini kita hitung ada berapa buah anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kardinalitasnya ada 6. Kita bisa menuliskan notasinya seperti ini. N A berarti banyaknya dari himpunan A itu adalah 6 atau kardinalitas dari himpunan A adalah 6 atau juga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, gitulah. Kemudian macam-macam himpunan. Di sini macam-macam himpunan ini ada 3 buah. Yang pertama ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta ini adalah himpunan yang paling atas ya. Jadi himpunan paling atas ini dia bisa membicarakan seluruh objek yang ada di dalam bagiannya. Biasanya dilambangkan dengan huruf S atau U. Jadi dulu kalau pernah kalian ingat ada kotak seperti ini ya. Kemudian ada beberapa buah himpunan di sini. Di dalamnya ada angka-angka, entah di sini, di luar atau di dalam lingkaran. Nah, himpunan semesta itu adalah di atas sini, ya. Jadi dia adalah himpunan yang membicarakan seluruh objek yang ada di dalam ruang lingkup dari himpunan semesta. Nah, di dalam sini, itu ya. Kemudian himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu jelas ya berarti dia tidak mempunyai anggota. Biasanya dinotasikan seperti ini atau notasinya menjadi seperti ini ya. Himpunan semesta, kemudian himpunan kosong. Kemudian ada lagi satu namanya himpunan bagian ya. Kalau himpunan bagian ini notasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita baca adalah bahwa himpunan A itu bagian dari himpunan B ya. Kalau misalnya tidak bagian dari himpunan yang lainnya, tinggal kita coret seperti ini ya. Misalnya saya ada sebuah himpunan semesta di sini. Himpunan semesta ya. Kemudian dalamnya ada himpunan B. Ini himpunan B. Ternyata di dalam himpunan B ini ada himpunan lagi yaitu A ya. Nah, kalau terjadi seperti ini maksudnya adalah bahwa himpunan A itu merupakan bagian dari himpunan B. Gitu ya. Jadi bagian ya. Bagian dari himpunan B. Seperti itu. Paham ya? Kalau misalnya saya tukar gimana? Ada himpunan. Di sini himpunan A misalnya. Kemudian di dalam sini ada lagi himpunan B. Berarti kita bisa menuliskan bahwa B ya, itu merupakan bagian dari himpunan A
Gitulah. Jadi ada tiga macam himpunan. Kemudian, nah sekarang contoh. Nyatakan himpunan berikut dengan notasi-notasi himpunan ya. Jadi di sini ada beberapa himpunan. Kemudian kita tinggal merubah menggunakan notasi-notasi himpunan. Kalau kita review lagi, notasi himpunan tadi ada yang menggunakan huruf besar sebagai penamaan himpunan. Kemudian kita menggunakan notasi-notasi himpunan yaitu kurung kurawal. Kemudian untuk anggotanya kita bisa menggunakan huruf-huruf yang kecil. Atau kita bisa menggunakan pendefinisian dari himpunan. Misalnya untuk menjabarkan seluruh anggotanya, atau berdasarkan sifat, atau berdasarkan pola, atau berdasarkan notasi pembentuk. Nah, misalnya kita lihat di sini, himpunan bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 5. Bilangan bulat positif, ya berarti dia khusus untuk bilangan bulat yang nilainya positif itu lebih kecil atau sama dengan 5. Berarti dia dimulai dari 1 sampai dengan 5. Nah, dari sini kita buat notasi himpunannya menjadi seperti ini. A, penamaan untuk himpunan menggunakan huruf besar, kemudian dia menggunakan kurung kurawal di sini, kemudian baru kita masukkan anggotanya. Atau bisa juga kita tuliskan menggunakan notasi pembentuk ya. Jadi di sini A sebagai nama himpunannya, kemudian kita gunakan kurung kurawal, X, kemudian X ini merupakan bilangan bulat di mana anggotanya itu 1 kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Kemudian yang B, himpunan kucing meja buku air ya. Berarti kita rubah juga, B merupakan penamaan dari himpunan, gunakan huruf besar. Kemudian himpunan kucing meja buku air, berarti tinggal kita masukkan ke dalam kurung kurawal yaitu kucing meja buku air ya. Kemudian untuk C, himpunan bilangan real yang lebih kecil dari 10. Kita gunakan cara yang sama yaitu C besar untuk penamaan himpunan, kemudian gunakan kurung kurawal, X di mana X itu kurang dari 10 kurung kurawal lagi. Seperti itu ya. Jadi maksud dari contoh ini adalah dari pernyataan ini kita rubah menggunakan notasi-notasi himpunan menjadi seperti ini ya. Ini sudah untuk materi pertama, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Terima kasih.